Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sarana edukasi, informasi dan sosialisasi pemilu dan pemilihan khususnya di Kabupaten Pacitan. Dan kali ini kita sudah memasuki episode keempat dan teman pemilih apa kabar semuanya? Semoga di musim pancaroba ini kita tetap diberikan kesehatan dan semangat dan kita terus jadi bagian dari pemilu yang berintegritas. Nah, kali ini obrolan kita cukup santai, tapi akan tetap menyentuh hal-hal penting, yaitu terkait tentang peran Divisi Hukum dan Pengawasan khususnya di KPU Kabupaten Pacitan. Nah, terutama itu di masa ketika tidak tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, sudah hadir bersama kita di studio anggota KPU Kabupaten Pacitan Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Iwit Widi Santoso. Selamat datang. Apa kabar Pak Iwit? Alhamdulillah kabar baik Mbak Risa ya. Mudah-mudahan Mbak Risa juga selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Begitu juga dengan teman pemilih, semuanya sehat walafiat dan bahagia. Iya, alhamdulillah senang sekali akhirnya kita bertemu dan ngobrol di podcast ini ya Pak. Biasanya gini Pak, teman-teman pemilih itu kalau dengar kata divisi hukum dan pengawasan itu kesannya kaku gitu. Serius dan banyak dokumen, apalagi dokumen-dokumen hukum. Nah, tapi saya yakin ada banyak hal menarik di balik itu semua. Nah, biar teman pemilih nggak penasaran Pak, kita mulai dari apa sebenarnya yang dilakukan Divisi Hukum dan Pengawasan khususnya di KPU Kabupaten Pacitan. Ya Mbak Risa dan teman pemilih ya. Jadi sesuai dengan tata kerja ya. Jadi KPU mengkoordinasikan ya, menyelenggarakan, kemudian mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait beberapa kebijakan ya. Di antaranya dalam hal penyusunan rancangan keputusan KPU tentunya di tingkat kabupaten di Pacitan ya, kemudian kita lakukan telaah hukum dan advokasi manakala nanti ada persoalan-persoalan hukum, kemudian penyelesaian pelanggaran administrasi ya, ini baik sengketa proses, sengketa hasil, baik pemilu maupun pemilihan, serta permasalahan-permasalahan hukum. Dan ini biasanya jika terjadi di tahapan baik pemilu maupun pemilihan ya. Kemudian kita juga ada ini ya, dokumentasi dan publikasi hukum yang sering kita dengar JDIH ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kemudian juga ada pengawasan dan pengendalian internal ya. Nah, nanti yang juga tadi disebut di awal ini sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi tetap meskipun tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan itu agenda KPU itu padat ya Pak itu. Kalau Betul, ya. Beberapa agenda rutinnya itu apa aja Pak? Ya banyak ya. Cuman memang tidak semua kegiatan kita itu kita ekspos ke publik ya. Jadi misalkan saya contohkan di minggu awal pertama di hari Senin misalkan ya. Jadi setelah kita melaksanakan apel rutin setiap Senin bersama-sama, kemudian siangnya kita rangkai dengan rapat pleno ya. Iya, internal Iya, itu, betul. Jadi di rapat pleno ini bisa sampai berjam-jam ya, karena memang kita tidak sekedar rapat, tapi juga mereview kegiatan 1 minggu kemarin. Evaluasi ya Pak. Betul ya, maupun kita merencanakan untuk 1 minggu ke depan. Dan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di hari-hari berikutnya sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat pleno itu. Salah satunya termasuk kita kegiatan podcast hari ini. Termasuk dari hasil rapat pleno ya Pak. Wah seru banget Pak. Nah ternyata banyak juga kegiatan yang tetap berjalan walau belum masuk tahapan pemilu ya Pak. Nah, tapi mungkin teman pemilih ada yang penasaran nih, tapi tadi Bapak kan sempat menyebut soal pengawasan internal. Nah, di KPU kan berarti ada pengawasan internalnya. Boleh dijelaskan Pak sedikit sistem apa itu gitu, apa sebagai rem atau buat kendali gitu? Iya. Jadi pengawasan internal ini sering kita sebut sebagai SPIP tadi ya di awal ya. Jadi ini
pengendalian internal ini adalah sebuah mekanisme yang dibuat oleh pemerintah ya. Ini untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di Satker termasuk di KPU Kabupaten Pacitan ini berjalan sesuai regulasinya, sesuai peraturan perundang-undangan. Tentu yang sudah saya sampaikan di awal tadi ada sistem intern, pengendali intern pemerintah, yaitu SPIP tadi ya. Iya, kalau tujuannya sendiri Pak, utama dari tujuan SPIP itu? Ya, jadi paling tidak ada beberapa poin ya. Jadi ada agar kegiatan yang sudah direncanakan di awal ini bisa berjalan secara efektif efisien ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyediakan laporan yang betul-betul andal ya. Yang tentu andal dalam hal ini harus didukung oleh bukti-bukti dukung yang akurat ya. Kemudian kita juga ada beberapa aset dari pemerintah, tentu kita akan terus jaga aset-aset itu. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah memastikan ketaatan kita ini terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena kita bekerja itu kan berbasis ada regulasinya gitu ya Pak. Jadi ini tuh seperti sistem pengawasan internal khususnya di KPU ya, yang memastikan semuanya yang kita lakukan di KPU itu tetap di jalur yang benar ya Pak, sesuai regulasi gitu. Tapi siapa yang menjalankan fungsi pengendalian itu? Apakah ada tim khusus SPIP itu? Ya, jadi kalau di KPU Kabupaten Pacitan ya, saya mencontohkan di sini saja. Tentu kita memiliki namanya tim tugas ya. Jadi tim satuan tugas tim satuan tugas SPIP ya. Dan kebetulan dalam minggu-minggu ini itu tengah kita revisi ya, karena memang dalam beberapa hari belakangan ini kan ada penambahan pegawai, ada yang memasuki masa purna tugas dan sebagainya, sehingga satuan tim tugas SPIP ini kemudian kita revisi, dan tentunya tim ini nantilah yang akan melaksanakan SPIP ini sesuai tupoksinya secara berjenjang, dan tentu sampai dengan mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, kemudian sampai dengan pelaporannya yang didukung oleh data-data dukung yang akurat. Saya teruskan lagi gini ya. Saya contohkan biasanya kita ini setiap tanggal 8 ya. Ini sesuai dengan instruksi pimpinan kita di Provinsi KPU Jawa Timur, kita selalu melaporkan SPIP itu ya. Untuk mengunggah kartu kendalinya ya. Kemudian kita laporkan SPIP-nya, dan sekarang juga sudah relatif lebih mudah ya, karena kita sudah kita melalui SPIP itu ya. Jadi melalui sistem ya Pak, nggak manual cepat, gitu. Lebih mudah ya. Gitu, ya. Iya, nah menarik Pak. Ini dari mekanisme tadi di lapangan itu selalu nggak selalu mulus ya Pak. Mungkin ada kendala-kendala dalam penerapan SPIP sendiri. Ya, jadi memang ini awalnya memang tidak ringan ya, karena memang tetapi ada 3 hal kunci itu, artinya bahwa hal-hal yang tadi dianggap tidak mudah di lapangan dan sebagainya ini ternyata bisa terselesaikan ketika ada komunikasi, ada koordinasi, ada kolaborasi baik antar teman-teman di subbagian ya, maupun dengan pimpinan kita secara proporsional ya, dan alhamdulillah lancar ya, jadi tidak ada ego sektoral lagi, semuanya lancar. Ini terbukti laporan SPIP kita selalu tepat waktu ya, dan makanya kalau di setiap pleno rutin Mbak Risa, saya kadang juga cerewet selalu mengingatkan ndang digawe laporan SPIP-nya. Sebagai bukti dukung juga ya Pak antar subbag itu. Nah, betul, ya. Keren Pak ini. Jadi memang nggak cuma soal administrasi, tetapi juga soal budaya kerja, khususnya di KPU Kabupaten Pacitan yang tadi sudah memang benar itu kita itu sudah koordinasi kolaborasinya itu cukup baik, dan memang ini untuk menjaga transparansi sendiri Pak. Nah terakhir tadi kan melalui semua laporan itu melalui SPIP itu cuma dikirim saja atau memang ada proses pemeriksaan atau evaluasi Pak dari pihak eksternal gitu? Ya, tentunya karena ini sebuah kegiatan
sebuah kegiatan yang diatur oleh regulasi dan peraturan perundang-undangan, tentu yang kita laporkan ini akan dievaluasi oleh inspektorat ya. Nanti di situ akan dievaluasi apakah laporan yang kita buat ya, khususnya KPU Kabupaten Pacitan ini sudah betul sesuai regulasi, sesuai peraturan perundang-undangan, yang juga disertai dengan bukti-bukti dukung yang akurat ya. Dan tentunya jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu nanti ada koreksi ya dari pimpinan kita secara berjenjang, ada perbaikan atau capaian-capaian kita sekian persen dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Mbak Risa dan teman pemilih dimanapun berada, Kabupaten Pacitan ini selalu 100%. Oh ya, alhamdulillah ya untuk KPU Kabupaten Pacitan. Nah, ini seru banget Pak pembahasannya, mulai tadi itu ternyata banyak banget peran Divisi Hukum dan Pengawasan itu pada saat tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan, dan juga kita tadi membahas tentang tujuan, juga mekanisme sampai dengan pelaporan SPIP. Nah, kalau boleh tahu apa langkah atau rencana ke depan khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan atau KPU Kabupaten Pacitan untuk ke depannya gitu? Ya, jadi kita kembali ke ini ya, sebagai pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan tentu saya beserta teman-teman di Subak terkait ya, ini tentu akan memastikan bahwa fungsi pengawasan ini betul-betul berjalan ya. Dan salah satunya yang saat ini menjadi atensi pimpinan kita ini adalah bagaimana dilakukan percepatan pembangunan zona integritas ya. Dan alhamdulillah kita saat ini juga tengah membentuk tim itu ya. Tim itu sudah kita bentuk, nanti ada SK-nya juga ya, sebagai bentuk surat keputusan, dan tentunya nanti bisa bekerja ya. Jadi percepatan pembangunan zona integritas ini nanti sebagai parameter Mbak Risa ya. Nanti bisa kita lihat bagaimana kaitannya dengan perencanaan ya. Jadi perencanaan tujuan organnya dan outputnya ini apakah selaras apa tidak ya. Nanti disesuaikan dengan visi misi dan sebagainya, ini akan terlihat ya apakah tepat sasaran apa tidak dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita membangun sistem pengendalian intern yang memadai ya. Jadi pembangunan intern ini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Ada lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko, kemudian ada kegiatan pengendalian, ada informasi dan komunikasi, serta ada pemantauan-pemantauan yang terus kita lakukan bersama-sama ya. Sehingga outputnya akan tercapai tujuan organisasi melalui tujuan SPIP tadi ya. Baik kegiatan menjadi efektif, efisien ya. Kemudian laporan keuangan yang handal, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian aset-asetnya aman, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak terdaftar ya. Dan yang paling penting Mbak Risa, ini adalah ketaatan kita dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban kita sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, gini Pak ya, yang terakhir mungkin karena mungkin banyak juga ya tugas dan kewenangan KPU karena sebagai instansi yang pelayanan itu kan untuk menuju menjadi sebuah sistem atau yang baik, menjadi masuk penyelenggara yang masuk di zona integritas yang baik itu, mungkin ada Pak pesan dan kepada teman-teman pemilih dan juga teman-teman penyelenggara yang mendengarkan podcast ini. Ya, jadi begini, jadi untuk Mbak Risa ya, untuk teman-teman penyelenggara khususnya kami ya yang ada di KPU Kabupaten Pacitan, tentu akan terus memperkuat sistem pengendalian ya dan integritas kita sebagai lembaga penyelenggara baik pemilu maupun pemilihan dalam hal memberikan layanan publik ya. Baik yang layanan publik yang baik yang kita kelola secara baik ya. Karena gini, istilahnya, tidak ada layanan publik yang baik itu yang tidak melalui proses tata kelola yang baik pula. Nah, ya, itu istilahnya seperti itulah kira-kira. Jadi buat penyemangat ya betul Pak. Ya. Jadi saya mengajak diri saya sendiri, kemudian mengajak Mbak Risa juga, teman-teman semuanya, dan juga teman-teman pemilih dimanapun berada, terus dukung kami ya.
di KPU Kabupaten Pacitan untuk terus menjaga marwah KPU Kabupaten Pacitan, menjaga transparansi, menjaga integritas, dan semua ini tentu agar tercapainya kepercayaan publik sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Seperti tagline kita Pak, KPU melayani gitu ya. Nah, amin, terima kasih banyak Pak Iwit dan teman pemilih. Itulah pesan-pesan, banyak sekali pesan-pesan dari Pak Iwit. Dan terima kasih atas waktu dan penjelasannya hari ini. Banyak hal baru yang banyak kita pelajari, saya juga banyak pelajari Pak sebagai penyelenggara pemilu itu. Dan buat teman pemilih, terima kasih sudah mendengarkan atau melihat podcast ini sampai dengan akhir. Jangan lupa terus ikuti episode berikutnya dari podcast KPU Kabupaten Pacitan, karena akan ada banyak topik menarik seputar kepemiluan dan kerja-kerja KPU yang mungkin banyak sekali teman pemilih yang belum tahu. Nah, terakhir terus ikuti konten dari KPU Kabupaten Pacitan melalui kanal resmi dan juga melalui YouTube, Instagram, dan juga X atau TikTok. Nah, sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Pacitan selanjutnya. Saya Reza pamit undur diri dan bersama Bapak Iwit Widisantoso. Terima kasih Pak Iwit. Boleh KPU melayani dulu Pak Iwit.